Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6707 mengaktifkan artefak suci. Kematian Xiahou Jue membuat banyak orang meneteskan air mata. Lagi pula, tanpa pengorbanannya, Chu Feng mungkin tidak akan selamat. Namun, Baili Zilin tiba-tiba teringat sesuatu pada saat itu, membuka telapak tangannya, dan membuat segel tangan, sesosok figur muncul dari telapak tangannya. Inilah utusan penjara yang sama yang menyuntikkan bayi penjara ke dalam tubuh Chu Feng, membawa Song Yun ke sekte penjara, dan kemudian menipu Chu Feng untuk pergi ke altar pemanggilan bayi penjara. Setelah melihat utusan penjara ini, Chu Feng terkejut. Dia mengira utusan penjara itu sudah mati. Utusan penjara itu juga tercengang. Selama waktu ini, dia telah terjebak di dunia spasial di dalam telapak tangan Baili Zilin. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ingatannya masih terpaku pada saat Chu Feng pergi setelah membangunkan altar. Ketika Baili Zilin ingin mencuri pujian atas perubahan altar tersebut, dia kemudian terjebak di ruang yang gelap dan suram, menderita siksaan yang tak tertahankan. Pada saat itu, setelah tiba-tiba dibebaskan dan melihat begitu banyak orang dari sekte penjara, termasuk begitu banyak tokoh penting yang biasanya tidak pernah bisa dia temui, reaksi pertamanya adalah kebingungan. Namun ketika dia mengetahui bahwa Chu Feng juga ada di sana, dia langsung merasa stres. Dia merasa bahwa Chu Feng sedang dalam masalah. Hu Feng, lari. Setelah meneriakkan kalimat itu, lalu dia dengan cepat menatap Ting Yun dan 6 tetua dari faksi netral lainnya. Tuan-tuan, saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Zilin kepada kalian, tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah berani saya bohongi, dan saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada kalian, karena masalah ini menyangkut masa depan sekte penjara saya. Sebelum utusan penjara selesai berbicara, para anggota sekte penjara tak kuasa menahan tawa sambil menjelaskan, bahkan Chu Feng pun tertawa. Hal ini membuat utusan penjara semakin bingung. Apakah Chu Feng yang membangkitkan altar itu? Ting Yun bertanya sambil tersenyum. Senior, Anda tahu? Ekspresi utusan penjara menjadi semakin rumit, meskipun dia sangat khawatir tentang keselamatan Chu Feng, dia bahkan lebih bingung. Kita tidak hanya tahu bahwa Chu Feng membangkitkan altar, tetapi kita juga tahu bahwa Chu Feng adalah cucu dari kepala penjara dan tuan muda dari sekte penjara kita, kata Ting Yun. Ah! Setelah mendengar itu, utusan penjara terkejut. Tidak ada kejutan, hanya kekecewaannya mendalam. Sepertinya dia sudah terlalu lama terjebak dan mulai berhalusinasi. Menurut pandangannya, sangat mungkin sekte penjara akan mengetahui kebenaran dan membina Chu Feng. Namun, mengatakan bahwa Chu Feng adalah tuan muda dari sekte penjara mereka hanyalah omong kosong. Apa hubungannya ini dengan semua ini? Senior, aku sangat senang kau baik-baik saja. Chu Feng berjalan menghampiri utusan penjara dan berbicara dengannya. Lagi pula, hubungan Chu Feng dengan sekte penjara dimulai dari utusan penjara ini. Namun Chu Feng tidak punya waktu untuk menceritakan apa yang telah terjadi secara langsung kepadanya. Lagi pula, ancaman sebenarnya kini semakin mendekat. Sebelumnya, karena tidak tahu bagaimana menghadapi Jie Tianran, Chu Feng berpikir untuk bertarung sampai mati. Namun masih ada peluang, yaitu artefak suci sekte penjara. Atas perintah Chu Feng, para anggota sekte penjara segera mengikutinya dan menuju ke artefak suci tersebut. Karena formasi Dongfang Hansong hancur, kekuatan bayi penjara yang telah ditelan Chu Feng telah kembali ke tubuh Chu Feng. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa membuka artefak suci itu akan menimbulkan masalah
karena kekuatan bayi penjara yang tidak mencukupi. Selama perjalanan mereka, para anggota sekte penjara menyerahkan semua harta dan esensi yang telah mereka kumpulkan dari Istana Suci Tujuh Alam kepada Chu Feng. Chu Feng tidak berbasa-basi dan menerima semuanya, terutama sumber energi yang sangat banyak. Menurut pandangan Chu Feng, sudah cukup untuk memungkinkan Egi melangkah ke alam dewa surgawi. Namun Egi masih belum mulai melakukan pemurnian. Sebaliknya, mereka mulai memodifikasi sumber energinya. Bahkan sebelum tiba di artefak suci itu, Chu Feng sudah mengetahui tentang perubahan yang telah terjadi. Inilah kunci bagi Baili Sukong dan yang lainnya untuk mengkonfirmasi identitas mereka dan identitas kepala penjara. Namun, melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dari orang lain memberikan perasaan yang sangat berbeda. Namun, orang yang paling emosional adalah utusan penjara. Dalam perjalanan ke sini, dia yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi, dan dia tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng adalah keturunan kepala penjara. Pada saat itu, ketika dia melihat huruf-huruf besar berwarna merah darah muncul di artefak suci itu, dan kemudian melihat Chu Feng berdiri di depan artefak suci itu, dia gemetar karena kegembiraan dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak merasa antusias dengan kontribusinya atau imbalannya, sebaliknya, justru keturunan kepala penjara itulah yang ia temukan. Dia merasa ini adalah keberuntungan terbesar. Tuan Muda, kami dapat memasang formasi untuk meningkatkan kekuatan bayi penjara Anda. Chang Li melangkah maju dan berkata kepada Chu Feng. Sepertinya tidak perlu. Lalu, minta semua orang mundur sedikit. Setelah mendengar itu, Chang Li segera memerintahkan anggota sekte penjara untuk mundur. Jarak itu seperti jarak seorang penonton. Saat ini, hanya Chu Feng yang berdiri di hadapan artefak suci yang sangat besar itu. Di sisi lain, Chu Feng mendekati artefak suci itu sekali lagi, sendirian. Bum bum bum. Setelah melangkah beberapa langkah saja, artefak suci itu bergetar hebat. Kemudian, sebuah pemandangan yang menakjubkan terungkap. Sebelum bergabung dengan sekte penjara, mereka telah dengan susah payah mencoba membuka gerbang suci tersebut, tetapi sekarang gerbang itu terbuka dengan cepat dan akhirnya terbuka sepenuhnya. Namun, sebelum semua orang dapat mengamati situasi di dalam gerbang artefak suci itu dengan saksama, mereka dikejutkan oleh kejadian tak terduga. Raungan lain bergema, dan semburan api merah darah yang dahsyat keluar dari gerbang tersebut. Begitu aura itu menyerang, para anggota sekte penjara berteriak kesakitan. Begitu mereka bersentuhan dengan aura itu, bayi-bayi penjara di dalam tubuh mereka akan memancarkan rasa sakit yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Namun, Baili Sukong dan yang lainnya, yang situasinya sedikit lebih baik, diliputi rasa terkejut. Mereka mengkhawatirkan Chu Feng dan meskipun kesakitan, mereka menatap ke arahnya. Awalnya, dia ingin menyelamatkan Chu Feng, tapi kamu benar-benar harus melihat ke sana. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa Chu Feng berdiri di tempat terdekat dengan artefak suci tersebut. Dia mampu menahan benturan terkuat sekalipun, namun tetap tidak terluka. Jika kamu tidak sanggup menghadapinya, maka teruslah mundur. Suara Chu Feng terdengar lagi. Mundur semua. Melihat hal itu, Baili Sukong langsung memberi perintah. Mereka segera menyadari bahwa dampak aura terhadap mereka berkurang semakin jauh jaraknya. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Baili Sukong, 6 penatua faksi netral, dan Wuma Hanshuang hampir tidak terpengaruh setelah mundur dalam jarak pendek. Sebagian besar anggota sekte penjara hampir tidak terpengaruh setelah mundur beberapa ratus meter. Mengetahui hal ini, mereka merasa kagum ketika melihat Chu Feng yang berdiri tepat di depan artefak suci itu.
sulit membayangkan dampak seperti apa yang harus mereka tanggung jika berada di posisi Chu Feng. Mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk mundur. Mereka hanya akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sepertinya Tuan Muda telah meramalkan perubahan pada artefak suci ini, itulah sebabnya dia menyuruh kami mundur, kata Ting Yun. Hah? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Liesian terkejut dan merasa sulit mempercayainya. Disitulah letak kekuatan Tuan Muda. Dia benar-benar berbeda dari kita, kata Chang Li. Seperti inilah rasanya bertarung bersama Tuan Muda? Luar biasa. Bahkan Jimo Qianzhou pun mengungkapkan perasaannya. Baili Sukong tetap diam, tetapi saat dia memperhatikan sosok Chu Feng yang menjauh menuju artefak suci itu, matanya menunjukkan kekaguman yang tak tersembunyi. Di bawah pengawasan ketat semua orang, Chu Feng melangkah masuk ke dalam artefak suci tersebut. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah telah memasuki langit berbintang yang lain, tempat itu terasa sunyi mencekam. Meskipun terdapat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, tak satu pun yang bersinar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, rasanya seperti melangkah masuk ke dalam makam kuno. Namun tempat ini bahkan lebih menyeramkan, karena langit berbintang di sini tidak hitam pekat, melainkan merah darah. Tiba-tiba, sepasang mata besar terbuka dari kejauhan dan menatap Chu Feng. Ukurannya tak terlukiskan dalam hal volume spesifik, karena tampaknya itu adalah langit berbintang itu sendiri. Disayangkan. Sebuah suara yang lantang namun agak dalam terdengar. Sebelumnya, ketika artefak suci itu dibuka di kehampaan yang berjarak 100 mil, artefak suci itu mengutuknya dengan kata bodoh dan bunyinya sama. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.